Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Apakah kalian sudah menemukan sang putri dan pangeran? Kemana kedua anak ini pergi? Si lalat mengambil nafas dalam-dalam, mengatur suasana hatinya, lalu bertanya. Tuan kota, menurut laporan dari gerbang kota, sang putri dan pangeran telah kembali, dan mereka berdua keluar kota untuk bermain. Kata sang tetua agung, bajingan, beraninya kau keluar dan bermain di saat kritis seperti ini. Jika kau tertangkap oleh orang-orang kota Flying Tiger, bukankah kita akan berada dalam posisi pasif? Aku akan memberi pelajaran pada kedua orang bodoh ini. Si lalat Gadfly berkata demikian, lalu berdiri dan pergi. Saat ini, Niuli dan Niu Ben ada di ruangan itu. Niuli memarahi saudaranya yang tidak patuh, kalian, ketika ayah datang, aku pasti akan memberimu pelajaran. Kau bersikeras kabur, kau pasti membuat ayahmu marah. Kakak, ayah mau memukulku, kamu harus melindungiku. Niu Ben juga sedikit takut. Namun baru saja ia selesai bicara, lalat pengganggu itu menyerbu masuk, menyambar tanduk di dahi Niu Ben, dan memukul pantatnya. Niu Ben dipukuli begitu keras hingga ia menangis memanggil orang tuanya. Untungnya, Niu Li menghentikannya. Ingat, jika kau meninggalkan kota ini, aku akan mematahkan kakimu. Kata si lalat dengan marah. Wah, adikku juga keluar, kenapa kamu tidak memukulnya? Niu Ben menangis sangat sedih. Kamu masih berani mengatakan akan memukulku. Niu Li melangkah maju dan memukul Niu Ben lagi. Niu Ben menangis semakin sedih. Dia dipukuli 2 kali berturut-turut, jadi bagaimana mungkin dia tidak menangis? Kalian berdua, kalian bahkan tidak bisa meninggalkan rumah besar ini. Ada banyak mata-mata dari kota Feilong yang menyelinap ke kota ini baru-baru ini. Jauhi orang asing di masa mendatang. Kata si lalat pengganggu. Ayah, kami bertemu seseorang di luar kota. Kakakku, Niu Ben ingin mengatakan bahwa dia bertemu seseorang dan Niu Li memberinya token. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Niu Li menendangnya dan memotong perkataan Niu Ben. Niu Li, apa yang baru saja dikatakan saudaramu? Tanya si lalat. Kami bertemu beberapa biksu dari bimbingan Dao Agung di luar kota, dan saya menghajar mereka. Niu Li berkata cepat, tidak apa-apa bagimu untuk melawan para pendeta yang baru saja dibawa ke sini, tetapi jangan memprovokasi yang lain. Kamu masih perlu melatih kemampuanmu. Si lalat Gadfly berkata demikian, lalu berbalik dan pergi. Melihat ayahnya pergi, Niu Li meraih Niu Ben dan mulai memukul dan menendangnya lagi. Orang ini hampir memberitahu dia dan membuat dirinya dalam masalah. Tentu saja Niu Li tidak akan melepaskannya begitu saja. Setelah mengalahkan Niu Ben, Niu Li berpikir bahwa dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan mansion tuan kota untuk sementara waktu. Jadi dia ingin menghubungi Chen Ping untuk melihat di mana Chen Ping dan yang lainnya berada, agar tidak disalahpahami oleh Chen Ping dan berpikir bahwa dia belum memenuhi tugasnya sebagai tuan rumah yang baik. Tetapi Niu Li mencoba segala cara namun tidak dapat menghubungi Chen Ping sama sekali, dan tidak dapat mengetahui lokasi Chen Ping. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya tidak terjadi. Wajah Niu Li penuh dengan kebingungan. Dia tidak tahu kalau Chen Ping sudah menggadaikan token itu sejak lama, dan token itu disegel, jadi Niu Li tidak bisa menemukannya. Di dalam penginapan, Hu masih berjuang. Saya harus mengatakan, orang ini sangat kuat. Saya juga harus mengatakan bahwa kedua wanita itu sama kuatnya. Saya rasa tidak ada seorang pun yang mau menyerah, jadi pertarungan terus berlanjut. Chen Ping keluar dari menara penekan setan dan menyaksikan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa di dalam menara penekan setan, rasanya waktu sudah lama berlalu, tapi di luar, hanya beberapa jam saja berlalu. Jika masih ada sumber daya tersisa, Chen Ping tidak akan keluar.
Menara penindas iblis memang hebat, tapi dari mana kita mendapatkan sumber dayanya? Apa yang paling dikhawatirkan Chen Ping sekarang adalah sumber daya untuk berkultivasi. Mendengarkan suara-suara yang datang dari kamar sebelah, Chen Ping merasa sedikit kepanasan, jadi dia keluar kamar dan berencana untuk berjalan-jalan. Begitu aku keluar, aku melihat Xiu Rui berdiri di luar pintu, tampak sedikit cemas. Rekan kultivator, ada apa? Chen Ping bertanya. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya khawatir kedua adik perempuanku tidak akan mampu menahan serangan Tuan Hu. Xiu Rui berkata, jangan khawatir, yang ada hanya sapi yang mati karena kelelahan, tapi tidak ada ladang yang membusuk. Ikutlah denganku jalan-jalan. Chen Ping menepuk bahu Xiu Rui, lalu keduanya berjalan keluar. Namun begitu aku keluar dari penginapan, aku berpapasan dengan lelaki besar dan lelaki bermata biru itu. Ketika lelaki besar itu melihat Chen Ping, dia sedikit terkejut, lalu buru-buru menyapanya, Dao You, sungguh kebetulan. Kebetulan sekali, Chen Ping mengangguk, tanpa banyak bicara, dan membawa Xiu Rui ke jalan. Pria besar itu menatap pria bermata biru, lalu mengikutinya dengan tenang. Tepat ketika kedua orang itu hendak menyerang Chen Ping dan Xiu Rui, mereka melihat sekelompok berbaju besi hitam datang ke arah mereka. Totalnya ada lebih dari 10 orang, dan setiap prajurit memancarkan aura yang sangat kuat. Melihat hal ini, Chen Ping dan Xiu Rui segera bersembunyi, takut kalau mereka akan menghalangi jalan. Salah satu prajurit yang diambil secara acak dan dilemparkan ke dunia alam bawah akan menjadi ahli di antara para ahli. Melihat hal itu, si pria besar dan bermata biru langsung mengurungkan niatnya untuk mengambil tindakan. Mereka adalah prajurit dari Rhino City dan mereka sangat kuat. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya membawa aura pembunuh. Untuk memiliki aura seperti itu, aku bertanya-tanya berapa banyak pertarungan yang telah mereka alami dan berapa banyak orang yang telah mereka bunuh. Sial, ini sangat menakutkan, para prajurit ini sangat hebat. Xiu Rui menatap prajurit yang berjalan mendekat, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu wajar saja, ini surga. Jika kita mencapai alam yang lebih tinggi di surga, bahkan para penjaga di gerbang mungkin adalah makhluk abadi emas. Chen Ping tersenyum sedikit. Itu benar, aku adalah tokoh legendaris di dunia Wuxu, tapi di sini aku hanya seorang penjaga gerbang. Xiu Rui tersenyum canggung. Jangan berkecil hati. Selama kita melakukannya secara perlahan, keadaan pasti akan membaik. Chen Ping menepuk bahu Xiu Rui. Chen Ping juga sama. Dia sekarang seperti seorang kaisar di alam surga, yang dapat berbuat apa saja sesuai keinginannya. Tetapi ketika mereka sampai di sini, mereka masih sangat berhati-hati dan akan bersembunyi ketika melihat sekelompok tentara. Saat malam tiba, api besar berkobar di sekitar Rhino City, menerangi seluruh kota seterang siang hari. Jalanan ramai dengan orang, dan terasa seperti kehidupan pasar. Di sebuah lapangan besar, ada panggung setinggi 100 meter, yang di atasnya dua pria sedang bertarung. Ada kerumunan orang di sekitar, bersorak terus-menerus, dan tim tentara menjaga ketertiban. Chen Ping dapat mengetahui sekilas bahwa panggung ini pasti dibuat secara resmi dan tidak mungkin merupakan arena yang dibangun secara pribadi. Chen Ping mengikuti Xiu Rui dan menyelinap melewatinya, tetapi tidak menyadari pria besar dan pria bermata biru yang mengikuti mereka. Kakak, ini buat apa? Setelah Chen Ping masuk, dia menemukan seorang pria paruh baya dan bertanya. Pria paruh baya itu melirik Chen Ping dan berkata, apakah kamu baru saja dibawa ke sini oleh Dao besar? Ya, ya, ya. Chen Ping mengangguk berulang kali. Ini adalah sebuah kompetisi. Jika kamu memenangkan pertandingan, kamu bisa mendapatkan 50 sen. Hanya ada 10 pertandingan dalam sehari. Jika seseorang dapat memainkan ke-10 pertandingan tersebut tanpa kalah, dia bisa mendapatkan hadiah 1000 koin abadi. Dan akan ada kesempatan untuk memasuki mansion Tuan Kota dan bergabung dengan tim tempur Tuan Kota.
Pria parubaya itu menjelaskan. Apa-apaan ini? Pukulan dan tendangan, seperti perkelahian antar anak-anak. Xiurui tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat dua orang berkelahi di peron. Apa yang kau tahu? Ini adalah kompetisi yang paling jantan. Kau hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan tubuhmu. Kau tidak diperbolehkan menggunakan keterampilan atau auramu. Kami, para Beastmen, menghargai kekuatan. Yang kami perebutkan adalah siapa yang memiliki kekuatan lebih besar dan siapa yang memiliki tubuh lebih kuat. Pria parubaya itu menatap Xiurui dengan ketidakpuasan dan berkata. Ketika Xiurui mendengar ini, dia tersenyum canggung. Lagi pula, dia bukanlah seorang Beastman dan tidak mengerti hal-hal ini. Akan tetapi, para Beastman memuja kekuatan, dan masing-masing dari mereka mengambil peran yang sangat kuat sebagai contoh.